Oke guys, selamat datang di tutorial 1 menit. Jadi untuk tutorial kita hari ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal Windows 11. Nah, baru-baru ini pihak Microsoft telah merilis Windows 11 untuk meramaikan persaingan ataupun rilis dari operasi sistem yang beredar di tengah-tengah kita. Seperti sebelumnya, kita disclaimer dulu ya guys, mungkin video ini akan berdurasi lebih dari 1 menit, jadi harap maklum ya guys. Kalau kemarin tuh pihak Google baru merilis Android 12, lalu untuk Apple merilis iOS 15, begitupun Microsoft juga nggak kalah untuk merilis Windows versi 11. Namun sebelum Windows 11 resmi dirilis pada pertengahan Juni kemarin, itu mulai banyak beredar file ISO dari Windows 11 itu sendiri telah bocor, yang mana itu membuat geram pihak Microsoft karena saat itu Microsoft belum memberikan gambaran pasti bahwa akan dirilis Windows 11. Namun versi leakingnya sudah bertebaran di internet. Nah, salah satu link download itu telah berhasil kita download, dan di sini saya sudah memiliki file ISO dari Windows 11 itu sendiri, karena memang cukup sulit untuk mencari file ISO ini. Untuk sekedar informasi, file ISO ini bersifat versi developer, jadi belum sepenuhnya sempurna karena di dalam Windows 11 ini masih banyak bugnya, karena ini masih versi developer, atau bahasanya Microsoft itu versi consumer client. Ini masih banyak bugnya gitu, jadi belum bisa dikatakan sempurna. Tapi di sini kita akan coba bagaimana cara menginstal Windows 11. Di sini untuk mulai menginstal Windows 11 kita menggunakan VirtualBox terlebih dahulu untuk melihat apa sih yang membedakan Windows 11 dengan Windows sebelumnya. Di sini kita sudah menyediakan VirtualBox. Nanti kita langsung saja kita skip langsung ke tahap instalasinya. Oke, di sini kita sudah masuk ke VirtualBox. Kita langsung start saja bagaimana cara menginstal dari Windows 11. Ini kita start saja. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk tampilan pertama kali. Untuk Windows 11 ini tampilannya dia lebih mengkotak dengan persegi sama sisi ya. Beda seperti Windows 10 yang kotaknya itu dia seperti dibuat miring, tapi di Windows 11 ini dia benar-benar menghadap ke depan atau front interface gitu. Jadi dia benar-benar logonya itu dia dibuat menghadap ke arah kita seperti itu. Nah, kita bisa lihat tuh emang agak lemot ya, karena ini masih versi developer. Kita tunggu saja. Nah, di sini sudah mulai muncul ya untuk setup pertama kali. Nah, di sini ada perbedaan ya dari Windows 10. Kita bisa lihat ya logonya ini memang benar-benar dibuat menghadap ke depan. Nah, sekarang kita ganti di bagian time and currency format, kita ganti ke bahasa Indonesia. Lalu kita next. Nah, di sini baru berubah tidak menghadap ke depan, jadi kembali lagi seperti di Windows 10. Kita pilih install now. Nah, di sini tampil product key ya. Untuk mengaktifkan Windows kita skip saja dengan memilih I don't have a product key. Nah, di sini kita dipilih untuk memilih Windows 11 yang kita inginkan. Kita pilih saja yang Windows 11 Pro. Kita next.
Lalu di sini kita bisa lihat biasa ya, lisensi kita centang saja di bagian sini, lalu kita next, lalu kita pilih custom install Windows only. Di sini kan karena kita pakai VirtualBox, jadi langsung saja kita next ya. Dia akan otomatis membuat partisinya. Ya, sejauh ini kalau kita lihat secara tampilan masih sama ya dengan menginstal Windows 10 pada umumnya, bahkan Windows jadul seperti Windows 7 ini masih sama instalasinya. Kita tinggal menunggu persenannya ini sampai selesai di bagian finishing up. Nanti dia biasanya akan merestart sendiri. Sejauh ini sih masih sama aja ya, nggak ada perbedaan. Tapi semoga nanti di Windows 11 yang versi stabilnya yang sudah resmi, tampilannya nggak seperti ini. Diharapkan sih interface-nya lebih menarik supaya ada pembeda gitu antara Windows 11 dengan Windows yang sudah jadul. Jadi di sini kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Biasanya sih dia akan melakukan restart. Kita tunggu ya guys. Oke, ini sudah masuk ke bagian tahap setup user. Nah, di sini kita bisa lihat ada perbedaan dari tampilan setup user. Berbeda dengan tampilan saat instalasi tadi. Di setup user ini dibuat sesimpel mungkin, persis mirip kayak setup Android. Mirip kayak setup Android gitu. Ini kita pilih country. Nah, Indonesia kita yes. Lalu selanjutnya kita lihat ini untuk keyboard ya, tampilan keyboard kita pilih saja US, United States. Ini kita skip. Ini persis sekali kayak Android, dia mengecek update begitu kan. Persis sekali ketika kita untuk pertama kali dia men-setting Android, persis sekali dia men-checking update seperti ini. Persis sekali. Nah, di sini kita akan diberikan dua pilihan. Nah, device ini akan kita gunakan untuk apa? Untuk pemakaian pribadi atau pemakaian kerja atau sekolah. Kita pilih saja yang personal use. Kita next.
ini untuk menambah akun Microsoft. Kalau di Android kan tentu menambah akun Google ya. Nah di sini karena kita nggak perlu login, kalian pilih yang sign in option, lalu kalian pilih offline akun. Maka laptop ini atau device ini akan mendeteksi bahwa akun ini kita perlu login Microsoft. Kita pilih yang limited experience. Nah ini baru nama device kita berikan nama user sesuai nama channel kita, tutorial 1 menit. Passwordnya kita skip aja karena ini masih kita hanya mengetes apa sih menjadi pembeda antara Windows 10 dan Windows 11 ini. Tentu di setup user kita bisa lihat ya di sebelah kiri sini dia itu ada animasi itu yang keluar setiap kali muncul menu-menu baru atau setiap kali dia berpindah ke proses selanjutnya. Di sini kita diberikan pilihan untuk location, find my device gitu. Ini persis seperti Android ya. Memang di Windows 10 ada juga yang seperti ini, kita tinggal bisa matikan gitu. Ada sih di Windows 10. Cuman di Windows 11 ini ibaratnya lebih dibuat semirip mungkin dengan Android. Ini advertising ID ini tentu kita harus matikan saja karena dia itu menampilkan iklan. Begitupun di Android, kalau misalkan kalian pakai HP Xiaomi itu kita matikan saja advertisingnya. Fitur untuk memunculkan iklan di MIUI itu kita harus matikan saja karena nggak begitu perlu ya iklan-iklan. Tentu yang kita hidupkan hanya location dan find my device saja gitu. Lalu kita accept. Nah, di sini dia kembali melakukan, oh tidak, dia tidak merestart, dia langsung ke high. Getting things ready for you. Ini seperti di Windows 10 ya. Tampilan seperti ini tuh kita bisa coba kita flashback itu di Windows 8 pertama kali yang seperti ini nih, muncul tulisan-tulisan seperti ini tuh persis seperti dimulai pada eranya Windows 8. Kita bisa lihat di bagian belakangnya itu ada semacam gradiasi-gradiasi gitu berwarna biru, efek-efek ya kan, yang kata banyak orang ini seperti efeknya PS2 gitu, persis seperti efek-efek yang dibuat di PS2 zaman dulu. Keren gitu. Ini menjadi pembeda antara Windows 11 dengan Windows 10. Very good. Untuk Microsoft ini sebuah langkah yang bagus, membuat tampilan yang lebih berbeda dan lebih minimalis. Nah, kita sudah masuk ke desktop dari Windows 11. Nah, mantap sekali ya bosku. Kita lihat, ini kita full screen saja ya guys. Nah, ini persis, kalau bisa dibilang dia lebih benar-benar clean, mirip, dibuat semirip mungkin dengan Android. Kabarnya Windows 11 ini akan dapat menjalankan aplikasi-aplikasi Android. Kabarnya seperti itu. Jadi kita bisa nonton TikTok di laptop
ataupun kita bisa WhatsAppan gitu di laptop. Jadi kita nggak perlu menggunakan emulator lagi seperti zaman dulu tuh tahun-tahun 2013 ke bawah kali ya, 2013an itu masih marak sekali yang namanya emulator Android, karena saat itu namanya Android itu masih barang yang langka sekali dan mahal, seperti BlueStacks gitu kan. Nggak perlu menggunakan BlueStacks ataupun emulator Android lain, kita udah nggak perlu. Secara keseluruhan hanya berubah di bagian sininya saja, dirubah ke posisi tengah yang katanya sih mirip Apple, mirip macOS. Mungkin cukup sekian untuk tutorial instalasi dari Windows 11 kita hari ini. Untuk reviewnya kita akan lanjutkan di video selanjutnya jika memungkinkan. Cukup sekian untuk tutorial kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.